Kita coba beralih ke informasi lainnya, ini terkait dengan upaya pemerintah yang sudah 3 bulan ini ya dalam menangani wabah PMK, mulut dan kuku pada hewan ternak terutama sapi. Nah, ini sudah dekat dengan Idul Adha, sudah kurang dari 3 pekan, tentunya hal ini berdampak pada bagaimana syarat dalam menjual sapi yang sehat untuk hewan kurban. Kita lihat dulu berikut liputannya. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang belum teratasi semakin meresahkan peternak sapi di Desa Karangrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Pasalnya, jumlah penjualan turun drastis. Padahal sudah semakin dekat Hari Raya Idul Adha. Jikapun ada pembeli, harga yang diminta anjlok. Jika dulu satu ekor sapi bisa terjual 20 juta sampai 25 juta rupiah, kini bisa ditawar sampai 17 juta rupiah per ekor. Dengan alasan sapi yang dibeli dikhawatirkan terjangkit penyakit mulut dan kuku. Peternak pun memilih tidak menjual sapi meskipun terjepit biaya pemeliharaan. Kalau di pasaran itu mereka sama takut membeli, jangan-jangan ternaknya terserang PMK karena waktunya masih lama sehingga pedagang menawar dengan seenaknya, ngeri. Tidak hanya peternak, pedagang sapi di Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat juga mengalami penurunan penjualan hingga 50% akibat penyakit mulut dan kuku. Jikapun ada yang membeli daging, mereka membeli dari tempat langganan yang dipercaya telah memastikan daging yang dijual bebas dari PMK. Ya, kita milih tetap konsumsi, kita milih dagingnya yang bagus ya. Jadi saya kan udah langganan gitu, jadi saya yakin gitu dagingnya bagus. Meskipun mengalami penurunan penjualan, harga daging sapi masih tetap bertahan di harga Rp140.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Jadi pembelian mahal, terus tahap seleksi buat masuknya sapi ke daerah ke wilayah-wilayah itu diperketat. Otomatis kalau yang orang yang industri motong akan terkendala. Mensiasati kerugian, pedagang menyimpan daging di lemari pendingin dan menjualnya di pasar secara bertahap. Arif Nur dan Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat dan Grobogan, Jawa Tengah. Nah, Ustaz dan juga pemirsa, ini kan terkait dengan langkah pemerintah dalam menekan wabah PMK. Pemerintah RI meminta agar para pedagang atau pasar hewan kurban ini menyertakan surat sehat dari bebas dari PMK. Nah, pertanyaannya Ustaz, jika di beberapa daerah sudah kenal langsung dengan peternaknya begitu ya, tetap membeli hewan kurban tapi tanpa surat sehat itu, bagaimana hukumnya kira-kira Ustaz? Baik Mas Jami, ini seperti orang menikah di masa dahulu tapi tidak ada buku nikahnya ya, ini sama dengan demikian analoginya. Secara syariat, secara sahnya memang sah, tapi kan kita ingin mendapatkan kebaikan yang lebih paripurna. Tidak hanya pandangan Allah, pandangan Rasulullah, tapi juga pandangan manusia. Manusia sedang berijtihad dalam rangka menekan PMK ini, maka ada surat dari pihak kesehatan untuk memastikan bahwa hewan nanti yang dikorbankan adalah hewan yang betul-betul sehat. Pada sisi kesehatan menjadi tuntunan Nabi dalam kita menjalankan ibadah kurban. Nabi juga mencontohkan bahwa baginda Nabi menyembelih 2 ekor kambing domba yang paling bagus, yang paling mulus, yang paling putih, dan sudah ada 2 tanduknya. Ini mengisyaratkan bahwa ada keterbaikan, ada sisi kesehatan, dan juga ada sisi nilai. Karenanya dalam pandangan Syekh As-Sa'di juga dikatakan bahwa hewan kurban ini adalah nilai dari orang yang berkurban. Kalau dia betul-betul sungguh-sungguh ingin yang lebih baik, lebih sehat, memang orang tersebut adalah ingin lebih baik dan lebih sehat. Kalau kita apa adanya, berarti kita juga apa adanya. Secara syariat memang sah orang berkurban tanpa ada disertai dengan surat menyurat dalam tanda kutip, tapi kita ingin mendapatkan kebaikan yang paripurna. Bahwa kita juga ada hablum minallah, kita penuhi tuntunan Nabi, tapi ada hablum minannas, kita ingin mendapatkan kemanfaatan lebih baik, mendapatkan kebaikan yang lebih paripurna. Karenanya tuntunan untuk menyertakan itu adalah bagian yang tidak bisa kita lupakan, agar kemudian masyarakat menjadi tenang. Nanti hewan setelah disembelih yang mengkonsumsi juga tenang, karena sudah ada lisensi dalam tanda kutip surat pernyataan bahwa hewan itu sehat dan layak untuk dikonsumsi. Karena korban ini pada akhirnya kan untuk dikonsumsi, bukan sekedar disembelih kemudian dibiarkan begitu saja. Ketika dikonsumsi maka ada halalan sah
dan kemudian thayyiban, yaitu apa yang kita kenal sekarang dengan bagaimana tinjauan-tinjauan medis, tinjauan-tinjauan kesehatan. Nah, berbicara soal tinjauan kesehatan, semoga kita bisa ikuti saran pemerintah bahwa untuk menekan sebaran PMK ini kita juga harus menggunakannya atau mengkonsumsinya dengan mengolah dengan matang begitu ya, di atas 100 derajat begitu supaya virusnya mati. Tadi Ustaz bilang bahwa terkait juga dengan kemampuan. Kalau memang kita mampu, apa salahnya memberikan hewan kurban yang terbaik begitu ya. Nah, pertanyaannya Ustaz, kalau misalnya ada yang bertanya kalau soal kemampuannya kan relatif begitu Ustaz. Apakah ini wajib dan seperti apa hukumnya? Misalnya satu rumah apakah cukup satu ataukah lebih dari satu? Kemudian soal patungan. Nah, apakah boleh lebih atau kurang dari 7 orang untuk sapi? Alhamdulillah, Nabi mengatakan bagi yang mampu maka nalau sah. Maka kemampuan itu ternyata dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan pemaknaan. Dulu mampu itu cukup berjalan, sekarang naik kendaraan dikatakan mampu. Demikian juga hewan kurban, dahulu mungkin harganya sekian, hewan kurban sekarang harganya berbeda. Itulah makna dari kemampuan yang terus mengalami perkembangan-perkembangan. Tapi intinya bahwa kemampuan itu adalah berdasarkan kepada diri kita. Maka dikatakan Nabi, bisa jadi ada orang yang berkorban menurut ya lahiriahnya kambing kecil, tapi itu terbaik daripada yang lain. Kenapa? Memang kemampuannya kambing yang kecil, asalkan tentu memenuhi persyaratan-persyaratan. Selama memenuhi persyaratan maka dikategorikan ia mampu. Yang kedua, bahwa kemampuan itu ternyata dibagi dua. Ada kemampuan secara langsung, ada kemampuan secara tidak langsung. Untuk itu kan ongkos naik haji ya atau beribadah kurban sekarang ada skema menabung. Karena apa? Karena kita tidak mampu langsung, tapi alhamdulillah sahabat kita yang mampu langsung tentu dia akan langsung gitu ya. Ibadah haji pun hanya langsung bisa berangkat atau kemudian hanya mengantre beberapa lama. Tapi kan ada saudara-saudara kita yang memang dia menyicil dari awal, dari tahun ini, dari bulan ini. Untuk itu dibolehkan kita menabung. Karena menabung tujuan utamanya agar kita dikategorikan mampu oleh Allah. Karena kalau kita tidak memampukan diri kita, selama-lamanya tidak akan mampu. Nah, saya nunggu nanti hajinya kalau mampu, tapi tidak melakukan apapun. Maka di sini kita menabung dalam rangka kita memampukan diri kita. Ya Allah, hamba mampunya itu menyicil, tapi tiap bulan hamba alokasikan untuk haji, alokasikan untuk kurban. Yakinlah suatu saat kita dikategorikan mampu untuk menunaikan ibadah tersebut di sisi Allah. Nah,